ada pergerakan sesuatu. Gue tadi kayak lihat daun gerak di sini. Barusan ada daun gerak tuh, kayak kadal lewat gitu. Ini, Mana? ini jerapah. Jerapah? Iya. Ini mah batang kayu, Bi. Itu boa, Ji. Aplopelutura boa, ular jerapah. Wih, gede banget ini mah. Gokil. Akhirnya Lihat. ketemu juga. Akhirnya teman-teman Ji. Mana Pak madunya? Mana Pak? Nah, madunya di dalam. Jadi perjuangan untuk mendapatkan madu yang luar biasa manis Betul. harus disengat dulu sama lebah-lebah kecil ini, teman-teman. Loh, Silahkan langsung dikemut. kok gini Pak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sehat ya, bebas dari corona. Amin. Pep snack cuy. Iya. Keberuntungan lagi melihatkan kita. Dan lihat, seekor pep snack. Kita jumpai. Kayaknya ke bawah banjir ya. Kayaknya ke bawah banjir. Hai teman Panji semua. Jadi hari ini Panji ditemani oleh sahabat saya Arbi. Kita lagi ada di mana nih, Bi? Ini kita ada di Ciawi, Ciawi, Tapos, heeh. masih kaki Gunung Pangrango. Masih kaki gunung Benar Pangrango, banget. di mana alam di sini tuh masih terjaga dan lestari, teman-teman. Dan Benar tujuan kami berdua datang ke sini adalah untuk eksplorasi daerah sekitar sini. Kita akan pelajari ada satwa apa aja yang bisa kita jumpai di sekitaran sini Benar hari banget. ini. Kira-kira dapat apa aja kita nih, Bi? Kalau gue biasanya pernah kesini ya, itu biasanya gue nemuin beberapa spesies unik nih, yang memang hidup di suhu rendah. Dari keluarga ular siput sih. Wih, berarti ular siput itu sebenarnya ada berapa spesies kalau di Indonesia? Wah, banyak banget kalau Banyak? di Indonesia. Ya di Jawa sendiri ada 3 spesies. Tapi di sini ada yang agak sedikit unik yang orang sebut ular jerapah. Ular jerapah? Iya. Tinggi kayak jerapah, gede kayak jerapah gitu? Gayanya mirip jerapah. Serius? Iya. Kalau jalannya Ya, kalau gitu? jalan mirip jerapah. Serius? Tinggi. Bener banget. Wah, Panji penasaran nih teman Panji nih. Kalian mau pada tahu nggak ular jerapah itu seperti apa? Mudah-mudahan kita hari ini beruntung untuk bisa nemuin ular jerapah ini. Langsung aja yuk. Langsung aja, ayo. Udah nggak sabar lagi nih. Yuk, yuk, go, go. Ini. Kenapa sih? Ada pergerakan sesuatu? Gue tadi kayak lihat daun gerak di sini. Barusan ada daun gerak tuh, kayak kadal lewat gitu. Nah, Hah? ini, Mana? ini jerapah. Jerapah? Iya. Ini mah batang kayu, Bi. Itu boa, Ji. Aplopelutura boa, ular jerapah. Hah? Coba angkat aja. Aman. Ntar gue tangkap nih ya. Iya, turunin. Oh iya bener ular, Bi. Wah, Dah, kayak Gede. kayu, kayak ranting banget bentuknya. ini gede banget loh. Cakep ya. Wih, gede banget ini mah. Gokil. Akhirnya Lihat. ketemu juga. Akhirnya teman Panji. Setelah berjalan cukup jauh masuk ke dalam, kita lihat juga seekor ular Jerapah. jerapah ya, Iya. Aplopelutura boa atau ular jenis pemakan siput yang mereka memang sering ditemukan di ketinggian ya, Bi. Bener, dia ketinggian. Kalau yang di bawah kan Pareas carinatus tuh. Heeh. Ini Aplopelutura boanya dia suhu agak sedikit dingin. Ntar dulu, ini warnanya kenapa bisa kayak kayu gini, Bi? Sepertinya dia ada evolusi morfologi warna. Oh. Biar dia berkamuflase dari pemangsa sebenarnya sih. Oh gitu. Karena ular ini termasuk ular yang lemah. Oh gitu. Pertahanan dirinya kan nggak ada. Oh. Hanya berpura-pura sebagai batang atau ranting. Heeh. Lalu predator dia di alam apa? Kalau misalkan ketika dia memang sangat rentan seperti ini, geraknya pun lamban, dia tidak menyerang juga, Iya. tidak menggigit. Makanannya apa? Dia makan siput. Makan siput. Ya siput tanpa cangkang banyak ya. Dia siput tapi nggak memiliki cangkang. Berarti predator siput ular ini? Predator siput. Hanya siput, nggak mau Hanya yang siput, lain? nggak mau yang lain. Cuman ular ini yang mampu makan, terus ada sisa lendirnya bisa dibersihin. Jadi belepotan lendir, tapi dia bisa bersihin sendiri. Serius Iya, lu? serius. Kalau ular lain pasti mati makan. Udah makan kayak bekicot. cicak ya? Iya, dia bisa bersihin liur-liur dari sisa. Pakai apaan, Bi? Dia mulutnya serbet gitu-gitu. dia? Ya, bisa jadi. Ini Arbi kadang-kadang nih, wah suka yang bener. Coba taruh bawah kenapa dia disebut ular jerapah. Heeh, coba. Kita Oke. lihat. Kita lihat jalannya Oke, dia. kita di sini ya. Iya. Oke, nih teman-teman, kita lihat di sini Panji pengen tahu kenapa sih dia disebut ular jerapah? Gimana, Bi? Nah, jadi kalau dia jalan, Heeh. dia mengangkat kepalanya seperti jerapah, lihat. Dan dia juga memiliki tengkuk seperti jerapah, dia kayak ada jidatnya dua, tuh. Seperti tanggung jerapah. Iya, bener. Dan ini yang emang membuat dia dijadikan dinamai ya. Iya, ular jerapah bahasa lokal lah ya. Sumpah ini kalau misalkan emang mata kita nggak jeli buat lihat mereka di Susah. alam, itu susah banget karena mengingat lihat kalau Ini. misalkan dia Lihat. ditaruh di sini di kayu seperti ini ya, teman-teman.
Itu motifnya hampir sama banget kayak warna lumut di pohon. Itu nggak bisa kita bedain mana ular, mana batang kayu akhirnya. Mirip banget ya. Apalagi tadi kalau misalkan Bi, satu lagi, Bi. Wah, tuh. Mana? Itu ada, itu. Arah jam 12 gua, arah jam 12 gua. Itu teman-teman ada lagi, satu lagi. Sumpah, satu lagi tuh kecil. Coba gue lihat dari arah yang berbeda. Oh iya. Ini, Bi. Mana sih? Nih. Wah, tuh lihat. Ada lagi. Dia lebih terang. Ini lebih terang, lebih kecil. Ini lebih gelap, lebih besar. Mungkin nggak sepasang, Bi. Bisa jadi karena warna kan berbeda. Bisa jadi mau kawin nih ular nih kayak gini. Karena warna dia berbeda dan lihat bentuk kepala juga kan agak sedikit berbeda ya. Ini lebih besar dibandingkan yang itu. Kalau dari motif jelas jauh lah ya. Jauh banget Ya. Ini seperti kayu lapuk, ini Iya. kayu berlumut. Nah, ini posisi motif seperti ini, apakah dia beda spesies? Enggak. Enggak, ini sama. Kok satu bisa spesies. warnanya beda? Kan sama, harusnya sama. Kalau bisa jadi kalau ini umur beda bisa jadi ya, atau beda kelamin lah itu tadi. Oke. Nah, antara beda kelamin dan perbedaan umur. Melok, serius tuh. Jauh, ini keloakannya di sini. Oh iya benar. Gua pikir dia kawin. Nggak mau juga ditonton, Ci. Masa? Iyalah, Iya nggak ya? mau ditonton orang. Oh iya sih, bener sih. Tapi kalau misalkan memang ini sepasang, berarti kita kebetulan juga ya menemukan Bener banget. mereka di satu tempat seperti ini. Terus mereka tuh diberi pertahanan bukan dengan gigitan, melainkan dengan samaran. Lihat, warna mereka sempurna sekali, serupa dengan kayu dan lumut yang ada di sekitaran hutan. Jadi mereka sulit terlihat jika memang kita tidak jeli ya untuk melihat sesuatu Wah, di hutan susah banget seperti kelihatan ini. ini. Dan ini tuh mulutnya emang kecil gini ya? Ya tapi dia kalau misalkan dia mangap ada kayak ada congkelan gitu buat nyongkel siput. Ini kalau gigit kita lumayan juga dong. Tapi enggak, dia nggak terlalu agresif sama manusia tuh. Iya. Padahal ini kan benar-benar baru kita dapat ya. Kalau ular pada umumnya kan pasti nyerang. Nah, tapi dia cenderung tidak merasa kita ini ancaman seperti ini. Oh, jadi memang spesiesnya memang spesies Iya, pasif. pasif. Bukan spesies agresif. Dengerin tuh, ini adalah spesies pasif, bukan spesies agresif. Jadi kalau misalkan kalian anggap semua ular itu berbahaya dan selalu menyerang, itu salah. Ada beberapa ular dan banyak ya sebenarnya. Banyak sekali spesies ular yang memang mereka tuh benar-benar pasif dan memang bertahan hanya dengan samaran seperti ini. Banyak gak sih reptil yang piara jenis ini? Kayaknya sedikit. Karena makanannya agak sulit. Makanannya bete ya? Iya. Siput sih. Dan dia suhunya kan lumayan dingin. Oh Gitu. iya. Kadang-kadang kan hobis itu di dataran rendah. Betul. Apalagi di ibu kota yang lumayan Iya, panas nggak ya. akan mungkin bisa hidup. Arbi bilang kan tadi yang ini jalannya kayak jerapah. Yang kecil ini mungkin nggak jalannya sama. Sama pasti. Coba kita jajar tes. aja. Kita tes. Balap-balapan. Ayo, Arbi yang ini yang gede ya. Gue yang kecil deh. Si kecil ini kayaknya lebih jago deh balapnya. Mana finishnya mana, Bi? Finishnya ini ya? Di sini. Nah, Nanti- oke. Kita bikin balapan ular sekarang, teman-teman. Dimana ini kita jadiin finish si kayu ini. Nah, ini kita bikin mereka untuk jalan arah ke sana. Ayo, jangan mengecewakan Bapak. Ayo. Weh, tuh punya gua dong. Ayo, curang nih Arbi nih. Ularnya lebih gede dari balap punya Panji, teman-teman. Iya, lebih panjang. Jadi dia lebih Lebih sampai cepat. duluan. Iya, lebih sampai duluan. Oh, ternyata bener ya, yang kecil juga dia kalau Sama, jalan agak sedikit diangkat kepalanya. Kepalanya diangkat ya. Ini kalau ciri-ciri yang bisa kita amati. Perbedaan dengan ular lain dan kesamaan dengan ular yang lainnya apa? Kalau kesamaan ular lain jelas sama-sama bersisik lah ya. Tapi perbedaannya dia adalah mampu berkamuflase dengan baik tanpa kemampuan yang berbahaya untuk mangsanya atau untuk manusia ya. Untuk bertahan dia nggak ada sama sekali. Paling adalah ini kamuflase yang luar biasa ya dari warna dan lain-lain. Kemudian kenapa juga dia disebut jerapah? Karena kepalanya Memang pantat tuh mirip pendek ya. pendek dari ujung ini Iya, sampai sampai ke- rahang ini dia pendek banget. Iya, kepalanya. benar. Nah kemudian dia juga punya seperti tanduk yang nggak jadi milik jerapah itu. Iya benar. Ini yang ini juga ada sih, Iya, tapi sama masih kan? kecil. Nah Terus itu. kalau untuk fungsi dan manfaat untuk alam sendiri, apa biasanya mereka? Makanan siput adalah tanaman. Oke. Ya, makanya kadang-kadang siput menjadi hama ya. Tanaman Betul. beberapa tempat jadi hama siput. Nah, ular inilah yang menahan overpopulasinya si siput. Dia susunan rantai makanan juga. Betul. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu hal yang tidak bermanfaat untuk alam ini, termasuk hewan ini salah satunya. Benar. Jadi daripada kita menyakiti dia terlalu lama kita pegang, Iya. lebih baik kita Kita balikin lestarikan, lagi. kita balikin lagi. Ke sini aja Bi ini. Oke, kalau kalian sepasang, Kawinlah ya. kawinlah ya, berkembang biak dengan baik dan musnahkan siput-siput yang menjadi Menjadi makanan hama. kalian, jadi hama di sini. Wih, ketemu tuh dia. Ketemu dia. Wah, indah banget. Dari tadi ujung ke situ nggak ketemu-temu ya. So sweet. Akhirnya kita mempertemukan mereka. Oke lah, Ayo, lagi. lanjut. Mana Pak madunya? Mana Pak? Nah, madunya di dalam. Ini perjuangan untuk mendapatkan madu yang luar biasa manis. Betul. Harus disengat dulu sama lebah-lebah kecil ini teman-teman. Loh, Silahkan langsung dikemut. kok gini Pak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sehat ya, bebas dari corona. Amin.
Luar biasa. Lumayan dalam nih. Itu tempat apa nih, Bi? Ini saring Nah, tadi ya. ini peternak lebah. Alah, Ki. Hah? Peternak lebah? Nah, waktu gua kan malam kesini nggak ada orangnya, tuh ada orangnya. Ki. Oh iya. Datang yuk. Deketin lah. Kita lihat. Kita tanya-tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Panji Pak. Ini teman saya Arbi. Iya, iya. Ini Bapak ternak apa Pak? Ini ngomong-ngomong Bang Panji yang suka di TV ya? Iya. Oh, iya, iya. Ini Bang, saya belajar membudidaya madu lebah, Bang. Lebah jenis apa nih Pak? Kalau ini ada macam-macam daerah, macam-macam nama. Yang saya tahu daerah Sunda Tuwul. Tuwul Pak Iya. namanya. Kalau daerah Jawa Kelanceng. Kelanceng. Iya. Ada juga bahasa orang sana Heeh. itu Trigona, Bang. Trigona. Iya. Oh Pak, kenapa sih kok ternaknya harus tengah hutan gini Pak? Kenapa kita di tengah hutan? Pertama, jauh dari polusi. Oh. Karena ini kalau kita di kampung, asap motor, knalpot ya, knalpot mobil, dengan sendirinya akan mabur. Oh kabur. Iya, dan kadar atau kandungan gizinya pun rasa akan berbeda. Di madunya sendiri. Di madunya sendiri, itu Oke. pertama. Heeh. Dan kedua, di sini karena memang populasi sumber pakan Untuk si lebahnya banyak. sendiri. Kayak bunga hutan Betul, apa betul. gitu ya Pak. Jadi lebih sehat ya. Iya. Ngomong-ngomong dari tadi kita ngobrol sama si Bapak, kita belum kenalan. Oh iya. Punten Pak. Nama saya kalau nama itu di ijazah Apa tuh Pak? Ian Mulyana. Oh, Ian Mulyana. Lebih Pak- familiar Iya. Anai. Pak Anai. Anai. Oke. Yana dibalik jadi Anai. Anai. Itu. Namanya Pak Anai. Betul. Boleh lihat di dalam kotak ini ada berapa? Boleh tahu di dalam kotak ini ada berapa indukan lebah nih Pak? Biasanya dalam satu ini namanya kalau bahasa pembudidaya madu ini setup. Nama kotak ini stup. Nah, setup. Nah, di dalam setup ini di samping koloni karena memang ada satu orang ratu, Satu lebah, satu lebah, satu setup itu satu ratu. satu ratu. Itu untuk membedakan antara setup A, setup B. Jadi ini dia tidak bisa bertukar. Oh nggak boleh ya? Koloninya Yang- beda. Nah, koloninya beda. Yang membedakan adalah dari ratunya sendiri. Terus Bapak dapat bibitannya dari mana? Nah, dari bibitnya itu sendiri karena memang awalnya ya Heeh. saya beli daripada warga yang tadinya di udah kandang kambing. udah ini. Tidak, itu liar. Oh liar masih. Liar. Saya belah kemudian Bikin ambil koloni. madunya. Yang utama ratunya. Ratunya dulu cari. Iya, Taruh ratunya, yang lainnya ngikut tuh. betul. Boleh lihat nggak Pak dalamnya Pak? Kepo Panji Pak. Silakan. Oke teman Panji, mumpung kita lagi di sini, kita cek aja, kita lihat. Panji penasaran dalamnya kayak apa sih? Wah, ih, kok ada plastiknya Pak? Ini pengaman. Oh, Pengaman. Iya. Contohnya, ini santai habis. dimakanin sama si lebah enggak? Tidak, ini bukan lebah. Siapa yang makannya? Itu yang memakan itu kecoa. Hah, kecoa. Iya. Loh, Kecoa salah satunya hama. hama Dari lebah ini sendiri. dari lebah ini sendiri. Wah, ini madunya yang mana nih Pak? Nah, ini untuk madunya kita lihat. Teman Panji nih. Ada madu tuh. Nah, Wah. Wih, boleh kita ambil langsung? boleh Pak. Oke, Boleh kita dicobain, ambil. Pak? Boleh, silakan. Lagi dingin-dingin gini kan, lagi Iya. hujan nih. Duh, mana Pak madunya? Mana Pak? Nah, madunya di dalam. Ini perjuangan untuk mendapatkan madu yang luar biasa Betul, manis. betul. Harus disengat dulu sama lebah-lebah kecil ini teman-teman. Oh, loh, Silahkan langsung dikemut. kok gini Pak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sehat ya, bebas dari corona. Amin. Rasanya enak banget kan? Ih, ini apa aja kok asem banget ya lebih. Apa Pak yang asam-asam itu Pak? Tadi saya ngerasain ada yang asam-asam juga loh. Ini asam sekali. Ya itu bagian yang asam itu apa? Asem banget ini. Dia kadar makanannya. Hmm. Di pepucukan daun banyak yang asam-asam di sini. Oh gitu. Nah terus saya mau tanya nih Pak. Ya. Ratunya sebelah mana Pak? Oke, baik, kalau bicara ratu dia lebih banyak tinggal di koloni Ya, koloni. atau telur. Oh ini kamar koloni. Nah, ini kamar koloni. Beda kamarnya ya? Nah, Kamar madu beda, kamar lebahnya beda. betul. Itu rekatnya gara-gara ditempelin sama dia, Pak? Betul, dia pengaman. Yang mana, Pak? Itu Pak? Nah, kalau untuk bicara kita nyari apa si ratu, Heeh. harus betul-betul kita perhatian atau Jangan pelan-pelan. dibongkar Pak, nggak masalah. Nggak masalah kalau dibongkar karena dia tidak merusak yang lain. Dia biasa di dalam. Itu madu juga tuh? Ini telur. Telur Oh, ya? telurnya. Nah, ini Wah, betul. kasihan, Calon Pak. prajurit baru ya? Betul, calon prajurit baru. Mana ratu? Nah. Ini dia ratu. Oh iya bener gede, Ini. Bi. Iya Ini bener. dia sendiri. Oh iya. Alhamdulillah. Nah, Oh itu bener. ini dia.
yang Satu jadi- biji doang, Pak? Satu biji. Panutan dia satu itu. Oh, ini panutan dari semua lebah Iya, ini? dari semua lebah yang setup ini ya. Heeh. Karena setup ini katakan A, setup A tidak masuk ke setup B. Karena ada si ratu itu. Ada si ratu. Dan prajuritnya nggak akan ketukar. Nggak ketukar. Nggak akan, cuy. Itu Udah yang setia. luar biasanya. Setia banget ya. Kata ilmuwan, kenapa bisa membedakan dari bau Bau si ininya. si ratunya. Ini Pak, kalau misalkan teman-teman nih pengen belajar mengenal lebah sekalian beli madu hasil dari Bapak Tani Madu, boleh ke sini langsung ya Pak ya? Boleh, silahkan. Ini ada di daerah apa Pak namanya Pak? Ini kalau tepatnya memang daerah Tapos Ciawi. Tapos Ciawi ya. Ah. Nah, jadi kalau misalkan Itu. kalian pengen mampir ke sini, bisa datang ke alamat yang barusan disebutkan sama si Bapak nih. Iya, karena memang saya juga ini untuk wisata alam. Nantinya, edukasi juga ya Pak untuk ya. edukasi, tinggal klik saja di YouTube juga sudah Oh, ada. ada ya, Pak ya? Wisata Tegal Batu. Wede. Nah Pak, Oke. ini ngomong-ngomong kita udah dikasih Madu yang informasi seputar madu yang sangat berguna sekali untuk kita. Kita juga udah dikasih nyoba madunya, dikasih lihat ratu madu kayak gimana. Sekarang sedikit loh ya. kita mau ngelanjutin perjalanan kita yang masih jauh ini Pak. Oke, baik. Bapak sehat selalu ya Pak ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kami pamit. Makasih banyak Bapak Oke, atas ilmunya. Sama-sama. Ya, terima kasih. Makasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Sampai Waalaikumsalam ketemu lagi Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bi. Iya. Pep snack cuy. Iya. Keberuntungan lagi memperlihatkan kita. Dan lihat, seekor pep snack. Kita jumpai. Kayaknya ke bawah banjir ya. Kayaknya ke bawah banjir. Gede. Dan gede. Asik. Dan gede. Di, kodok. Ih, dapet. Ya, asik. Nah ini, oh di muka gua, palingan jas hujan. Kodok apaan ini, Bi? Ini katak tuli, Ji. Hah? Katak tuli. Katak tuli? Ya, nama latinnya Limnolehtes kuhli dia. Awas cabut. Kenapa disebut katak tuli? Dia nggak punya gendang telinga. Oh, Oh, ya kan, kosong kan? beda, iya, beda Ya. sama katak-katak sawah biasa ya. Iya, dia nggak punya gendang telinga. Sebutnya jadi kongkang tuli atau katak tuli. Nih, perbedaan katak sama kodok di mananya sih? Kalau katak itu kan kulitnya licin ya. Ha-ha. Kulitnya licin, Ha-ha. kaki belakangnya lebih panjang daripada kaki depan. Ha-ha. Ya, dan telurnya dia biasanya ada busa gitu dan terpisah. Kalau katak. Kalau kodok tuh telurnya kayak rantai, Ji. Kalau diangkat itu kayak rantai dia panjang. Ini kongkang tuli ini dia biasanya memang di dataran tinggi ya. Oh, Dia, gitu? Iya, di atas 500 mdpl. Oke, kita lanjut deh. Yuk, jalan yuk. Ini kita lepas aja teman-teman ya. Ya, lepas aja. Ini kita rilis. Oke, ini kita rilis. Dan sekarang Panji bakal lanjutin hairping. Walaupun hujan seperti ini, kita nggak akan nyerah karena kita udah pakai mantel. Jalan lagi, Bi. Sini nih. Woi. Bi. Sungainya. Banjir. Nih, Sungainya nggak bisa dilewat nih. Gimana nih? kita telusur pinggiran aja. Pep snack cuy. Iya. Keberuntungan lagi memperlihatkan kita. Dan lihat, seekor pep snack. Kita jumpai. Kayaknya ke bawah banjir ya. Kayaknya ke bawah banjir. Ini sungai lagi ngeluap. Air bah datang dari atas dan membuat debit air yang tadinya kecil jadi besar. Nah, sekarang kita menemukan seekor pep snake jumbo. Ini adalah pep snake. Pep snake ini adalah jenis ular yang bisa dibilang cukup seru untuk diamati, untuk Keren, ya? dianalisa. Karena mereka ini parthenogenesis Iya, benar. sejati ya. Dia berkembang biak dengan cara parthenogenesis. Oh, Jadi tanpa nggak butuh pasangan. kawin. Iya, dia Sejati nggak dia, Bi? apa? Sejati atau enggak? Iya, Maksudnya sejati berarti Sejati, ya? iya. Kan ada yang parthenogenesis yang nggak sejati, yang masih Iya, kawin kan? masih bisa kawin. Dia Ada sejati. juga yang sejati. Sejati dia. Oh, ini makanannya apa aja sih kalau ular ini? Dia biasanya sih gue lihat lagi makan cacing ya kalau di alam. Oh ya, Dia cacing, makan belut. Iya, belut. Tapi kalau untuk peliharaan biasanya udah bisa dikasih makan anak tikus dia. Nah, ini kadang-kadang teman-teman ular ini tuh suka diasumsikan menjadi ular yang berbisa. Dianggap ular yang berbisa. Karena kalau misalkan badannya dibalik, Dibalik. ada warna belang di Putih, bawah badannya. Padahal ini bukan jenis ular cabe. Benar banget.
Dia menyerupai ular berbisa biar Iya, aman dia. betul. Kadang juga banyak yang mengasumsikan bahwa ular ini adalah jenis ular kepala dua, karena antara ekor dan kepalanya sama. Sama persis. Iya, sama Ini banget. ekornya dia. Ini ekor dan ini kepala. Dan mereka kalau misalkan bertahan dari musuh, mereka akan Mengangkat ekornya ngangkat ya. ekornya, Digepengin. digepengin, jadi Seolah-olah supaya kepala. seolah-olah kepalanya. Jadi si musuh nyerangnya ke sini ya. Iya. Lucu juga Keren ya. banget. Oh, Jumbo loh. keunikan dari ular ini selain parthenogenesis dan makan cacing, apalagi Bi yang lo tahu? Dia termasuk keluarga ular yang memang cuma sedikit ya dari familinya. Oh. Dia kan Cylindropidae, bukan kolobrid dia. Oh ya? Iya. Silindro? Cylindropidae. Bukan masuk kolobrid? Bukan masuk kolobrid. Dia ada dua, yang satu ini, satu lagi di Kalimantan yang Lenatus, itu lebih merah atas. Oke, lebih bagus Lebih berarti. bagus warnanya. Dan di kita nggak ada di sini. Nggak ada ini di Jawa. Dia cuma tuh ini. emang jinak kayak gini ya, nggak gigit ya? pasif banget. Oke. Pasif banget. Ternyata emang jenis dari si pep snake ini dia tidak gigit sama sekali, melainkan mereka adalah jenis ular yang sangat pasif, teman-teman. Dan ada dua spesies di Indonesia. Yang pertama adalah Cylindrophis rufus, Satu lagi Cylindrophis Lenatus. Lenatus, Iya. yang di Kalimantan. Di Kalimantan. Kalau yang di Jawa tuh ya hanya ini. Di ini dong. yang Sumatera Jawa. ada? Sumatera sepertinya Lenatus. Lenatus ya? Lenatus. Berarti bukan yang rufus. Bukan yang rufus. Ini untuk ukuran rufus sudah maksimal belum sih, cuy? Masih bisa dia. Masih bisa gede lagi? Gue pernah nemu sekitar 60 cm. Ya, gede 60 banget cm. berarti ya? Ini paling 50-an ya kayaknya. Ini 40 lah, 40 ya. nggak iya. sampai. Heeh. Gue pernah dapat 60. Tapi untuk ukuran pep snake gede. Iya, ini jumbo. Iya, jumbo. Jumbo banget ini. Bro, ini ngomongin cuaca di sini udah nggak bersahabat. Gua ngeri air sungai makin gede, makin Sini ya? luap. Iya, kita malah nggak bisa balik. Bener banget. Kalau gitu kita balik kanan aja. Next, kapan-kapan kita bisa lanjutin herping dan penelusuran ini ya. Jos, pasti. Oke, temen Panji, penelusuran kita luar biasa banget. Hari ini Panji seru-seruan sama Arbi. Panji Gokil. sebenarnya masih pengen nerusin, cuma karena hujan yang deras ini turun dan kita nggak bisa lawan Tuhan, akhirnya kita putuskan untuk kita balik kanan sebelum sungai ini airnya makin besar. Oke Bi, ini kita rilis lagi Oke, kita aja. lepas ya. Oke teman Panji, makasih banyak kalian udah ikutin herping Panji hari ini sama Arbi. Thank you banget teman-teman. Kita akan herping di lokasi lainnya yang lebih seru lagi, yang lebih keren lagi. Jagalah alam, bersahabatlah dengan alam, karena ketika kita bersahabat dengan alam, alam akan menjaga kita. Bener Salam banget. lestari. Salam Bye. lestari.